Langit sore di kota itu merona jingga, memantulkan semburat cahaya ke kaca-kaca rumah besar bercat putih di sudut perumahan elit. Di balik pagar besi yang kokoh, halaman rumah itu tertata rapi. Rumput hijau dipangkas sempurna, bunga mawar merah mekar di sisi kiri, dan air mancur kecil di tengah taman berdesir lembut. Rumah itu adalah simbol kemapanan, sekaligus impian banyak orang, tempat tinggal keluarga Rani dan Arga. Dari luar, kehidupan mereka terlihat seperti cerita manis di majalah keluarga, pasangan mapan, berpendidikan, dan penuh cinta. Rani adalah dosen bahasa di salah satu universitas ternama. Perempuan berusia 35 tahun itu punya aura teduh, senyum hangat yang bisa membuat orang betah berlama-lama mengobrol dengannya, serta kecerdasan yang memikat. Sementara Arga, suaminya, adalah pengusaha sukses di bidang properti. Tingginya di atas rata-rata, kulit sawo matang, rahang tegas, dan karisma yang membuatnya mudah dipercaya banyak orang. Tetangga sering berkata, pasangan itu benar-benar pasangan panutan. Saling mendukung, saling mencintai, sukses pula. Lengkap sudah. Namun, seperti pepatah lama, air yang tenang tidak selalu tanpa arus di bawahnya. Di ruang makan yang luas, meja kayu jati mengilap tertata rapi dengan taplak krem dan set piring porselen. Aroma tumisan sayur buncis bercampur gurih ayam bakar buatan Rani memenuhi udara. Ia menata sendok garpu sambil melirik jam dinding. Sudah pukul 7 malam, dan seperti biasa, Arga belum pulang. Rani menarik napas, lalu menelpon suaminya. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum akhirnya diangkat. Rani, Mas, masih di kantor? Arga, suara agak tergesa. Iya, sayang. Tadi ada meeting mendadak sama klien dari luar kota. Kamu makan dulu aja, jangan tunggu aku. Rani, oh, baik. Hati-hati di jalannya. Arga, pasti. Love you. Rani tersenyum tipis. Love you, balasnya, meski dalam hati ada sedikit rasa sepi. Ia sudah terbiasa dengan jadwal Arga yang padat. Baginya, itu adalah bagian dari konsekuensi menikah dengan pria ambisius yang membangun bisnis dari nol. Di acara arisan komplek minggu lalu, Rani dan Arga datang bersama. Mereka duduk berdekatan, sesekali saling berbisik sambil tertawa kecil. Di mata orang lain, mereka adalah definisi relationship goals. Bahkan ketika Rani sedang menceritakan tentang prestasi anak mereka di sekolah, Arga dengan bangga menimpali, itu karena dia mewarisi kecerdasan ibunya. Pujian itu membuat Rani tersipu, meski sebenarnya, ia tahu Arga bukan tipe pria yang sering memuji secara langsung di rumah. Tapi di depan orang banyak, Arga selalu menunjukkan kemesraan yang terukur, cukup untuk membuat orang percaya, namun tidak terlalu berlebihan. Rani selalu percaya bahwa kunci rumah tangga adalah saling menghargai. Ia tidak pernah mengecek ponsel suaminya, tidak menginterogasi kemana Arga pergi, dan tidak curiga meski Arga sering lembur. Bagi Rani, kepercayaan adalah fondasi. Ia sendiri sibuk dengan dunia akademiknya, mengajar, memeriksa skripsi mahasiswa, dan sesekali menghadiri seminar. Di malam-malam ketika Arga pulang larut, Rani biasanya sudah tertidur di sofa ruang keluarga sambil menonton TV. Saat suaminya masuk, ia hanya akan menyapa singkat, "Sudah makan, Mas?" dan tak banyak bertanya lagi. Kedamaian seperti itu membuatnya merasa hubungan mereka aman. Ia tak pernah membayangkan ada badai yang akan datang. 10 tahun lalu, Rani dan Arga bertemu di sebuah seminar properti. Rani hadir sebagai peserta yang mewakili kampus, sementara Arga adalah pembicara tamu. Pertemuan itu sederhana, tapi penuh kesan. Arga jatuh hati pada kecerdasan Rani saat ia mengajukan pertanyaan kritis yang membuat audiens terkesima. Mereka mulai berkomunikasi, berkencan, dan setahun kemudian menikah. Masa-masa awal pernikahan mereka penuh dengan tawa, perjalanan, dan mimpi-mimpi bersama. Rani sering menemani Arga ke proyek-proyeknya, sementara Arga selalu hadir di setiap acara kampus Rani. Waktu berjalan, karir Arga melesat. Ia semakin sibuk, semakin jarang di rumah, tapi Rani selalu mengerti. Ia pikir, cinta mereka cukup kuat untuk bertahan. Hari itu, Rani pulang lebih cepat dari kampus. Ia memutuskan untuk menyiapkan makan malam spesial, sup buntut kesukaan Arga. Saat sedang memotong wortel, ponsel rumah berdering.
Nomor yang muncul di layar tidak dikenal. Rani, halo? Suara wanita, maaf, ini rumah Pak Arga? Rani, betul. Bisa saya tahu ini siapa? Suara wanita, terdengar gugup. Oh, salah sambung, Bu. Telepon langsung ditutup. Rani sempat mengernyit. Nada suara wanita itu aneh, terlalu panik untuk sekadar salah sambung. Tapi ia menggeleng, mencoba mengusir pikiran buruk. Mungkin memang benar salah sambung, pikirnya. Beberapa hari kemudian, Rani bertemu sahabatnya, Maya, di sebuah kafe. Mereka sudah berteman sejak SMA, dan Maya termasuk tipe yang blak-blakan. Maya, Ran, aku tahu kamu nggak suka dengar gosip, tapi kamu yakin Arga cuma sibuk kerja? Rani, kenapa kamu tanya gitu? Maya, aku nggak mau bikin kamu curiga tanpa alasan. Cuma, kemarin aku lihat dia di daerah Senopati, masuk restoran, sama cewek muda. Rani, mungkin klien bisnisnya. Maya, mungkin, tapi tatapan mereka bukan tatapan bisnis, Ran. Rani terdiam. Ia menyesap kopinya pelan. Dalam hati, ia menolak mentah-mentah kemungkinan itu. Mas Arga nggak mungkin begitu, batinnya. Malam itu, Rani duduk di beranda rumah, memandangi bintang. Angin malam bertiup lembut, namun ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Entah mengapa, kata-kata Maya berputar-putar di kepalanya. Ia memejamkan mata, mencoba menepis rasa gelisah. Di dalam rumah yang terlihat hangat dan sempurna itu, ada sesuatu yang mulai retak, meski retakannya masih nyaris tak terlihat. Rani belum tahu, tapi aroma kebusukan itu sudah mulai merambat pelan. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai kamar tidur, menimpa wajah Rani yang masih memeluk guling. Suara dering ponsel Arga memecah keheningan. Rani yang setengah mengantuk menoleh. Arga sudah tidak ada di tempat tidur. Ia pasti sedang mandi. Rani meraih ponsel itu, hendak memberikannya nanti, tapi matanya tanpa sengaja melihat nama yang tertera di layar, Salsa Butik. Aneh. Selama ini, Arga jarang sekali menyimpan nomor toko atau butik. Rani tidak menekan tombol terima, hanya membiarkannya berdering. Namun, di sudut hatinya, muncul tanda tanya kecil. Tak lama, Arga keluar dari kamar mandi, mengeringkan rambutnya dengan handuk. Melihat ponselnya bergetar, ia buru-buru mengambilnya dari tangan Rani. Arga? Senyum canggung. Oh, ini cuma langganan butik yang suka kirim promo. Rani, promo sampai nelepon. Arga? Kadang mereka gitu, ngejar penjualan. Tertawa singkat, lalu memasukkan ponselnya ke saku celana. Rani hanya mengangguk. Ia tidak menanggapi lebih jauh, tetapi otaknya mencatat momen itu seperti tanda merah kecil di kalender kehidupannya. Dalam beberapa minggu terakhir, ada hal-hal yang mulai terasa berbeda. Ponsel yang selalu dibawa kemana-mana. Dulu, Arga sering meninggalkan ponselnya di meja atau kamar tanpa khawatir. Sekarang, bahkan ke kamar mandi pun ia membawanya. Parfum yang asing. Suatu malam, ketika Arga pulang, Rani mencium aroma parfum wanita yang lembut tapi tajam. Bukan parfum yang biasa ia pakai, dan jelas bukan wangi aftershave Arga. Nada suara yang berubah saat menerima telepon. Rani pernah melihat Arga keluar ke teras hanya untuk menjawab telepon. Suaranya terdengar lebih pelan, dan terkadang ada nada lembut yang jarang ia dengar di rumah. Rani bukan tipe perempuan yang suka mengintip ponsel pasangan. Tapi hari itu, saat Arga mandi, ponselnya tanpa sengaja tertinggal di meja makan. Rani melirik, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak berencana membuka apapun, tapi satu pesan yang masuk membuat tangannya bergetar. Aku udah kangen, ketemu nanti, ya? Memberi kencengan. Tidak ada nama, hanya ikon hati merah sebagai nama kontak. Rani membekap mulutnya. Rasanya campur aduk, kaget, sakit, dan marah. Tapi ia menahan diri. Ia tahu jika ia meledak sekarang, Arga akan dengan mudah menghapus bukti atau membalikkan keadaan. Jadi ia menutup ponsel itu kembali, seolah tidak melihat apapun. Di malam harinya, Rani menatap Arga yang duduk di sofa sambil bermain ponsel. Matanya berbinar, binar aneh. Apa dia sedang membalas pesan dari wanita itu sekarang? Batin Rani. Rani, Mas,
Besok kamu pulang kerja jam berapa? Arga, nggak tahu pasti. Ada presentasi proyek baru, bisa agak malam. Rani, kalau gitu aku masakin sup buntut lagi, ya. Arga, tersenyum, wah, enak tuh. Tapi jangan nungguin, nanti keburu basi. Rani hanya mengangguk. Setiap kali ia mencoba mencari celah untuk memastikan, Arga selalu punya jawaban yang terdengar logis. Beberapa hari kemudian, Rani kembali bertemu Maya di kafe yang sama. Kali ini, Maya terlihat lebih ragu, tapi tatapannya penuh simpati. Maya, Ran, aku nggak mau nyakitin kamu, tapi aku lagi-lagi lihat Arga di luar. Dia sama cewek itu lagi. Dan aku yakin, itu bukan klien. Rani, menarik napas dalam, kamu lihat mereka di mana? Maya, Mall Pacific Place. Mereka masuk ke toko perhiasan. Tangannya, ya, mereka gandengan. Rani tersenyum pahit. Gandengan, bukan kata yang bisa dijelaskan dengan alasan bisnis. Ia tahu itu. Tapi ia belum mau mengambil kesimpulan tanpa melihat sendiri. Sejak itu, Rani mulai memperhatikan jadwal Arga dengan lebih teliti. Ia mencatat jam-jam suaminya berangkat dan pulang, mencatat alasan-alasan yang diberikan, bahkan mencatat kapan Arga menerima telepon, misterius. Ia mulai berpikir untuk mengikutinya suatu hari nanti. Bukan karena ia mau menjadi detektif, tapi karena hatinya tak sanggup menahan ketidakpastian. Malam itu, Rani menunggu Arga di ruang keluarga. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam ketika mobil hitam Arga memasuki garasi. Ia masuk rumah dengan senyum tipis. Rani, lemburnya lama, Mas? Arga, iya, klien rewel. Mau minum teh? Rani, boleh. Rani memperhatikan gerak-gerik Arga. Ada bekas lipstik samar di kerah kemejanya, bukan warna lipstik yang ia miliki. Dadanya berdegup kencang, tapi ia tetap diam. Ia hanya menatap cangkir tehnya, sementara dalam hati ia mulai menyiapkan mental untuk kebenaran yang mungkin sangat menyakitkan dari luar. Rumah mereka masih terlihat sama, indah, rapi, dan penuh kehangatan. Tapi bagi Rani, semua itu mulai terasa seperti panggung sandiwara. Ada retakan kecil yang semakin lama semakin melebar. Dan meski ia belum punya bukti yang tak terbantahkan, instingnya, yang selama ini ia abaikan, mulai berbisik keras. Ada yang disembunyikan Arga. Dan cepat atau lambat, aku akan menemukannya. Hari Sabtu pagi, udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Rani sedang merapikan jas-jas kerja Arga yang baru selesai dicuci dari laundry. Tangannya otomatis memeriksa saku luar dan dalam, mencari barang-barang kecil yang mungkin tertinggal, kebiasaan lamanya. Di saku dalam jas warna abu-abu tua, jarinya menyentuh selembar kertas tebal. Ia menariknya keluar. Bukan kertas biasa, itu struk pembayaran hotel bintang 5 di pusat kota. Tanggalnya 2 minggu lalu, hari kerja, tepat ketika Arga bilang ia harus lembur untuk rapat proyek. Rani menatap struk itu lama. Matanya menelusuri detailnya, nama hotel, tipe kamar, eksekutif suite, jam check-in sore, dan check-out keesokan paginya. Satu nama yang tercetak sebagai pemesan, Arga Pratama. Napas Rani memburu. Tangannya bergetar. Menginap semalam? Lembur apa yang mengharuskan dia tidur di hotel dan bukan pulang ke rumah? Ia meletakkan struk itu ke dalam laci kecil di kamar pribadinya. Bukan untuk melupakan, tapi untuk menyimpannya sebagai bukti. Malam itu, sekitar pukul 11:30, Rani terbangun karena haus. Saat ia hendak ke dapur, ia melihat cahaya ponsel dari ruang kerja Arga. Pintu sedikit terbuka. Arga duduk membelakangi pintu, ponselnya di genggaman, bahunya sedikit menunduk. Rani melangkah pelan, mengamati dari celah. Di layar ponsel, terlihat sekilas percakapan. Wanita, aku nggak sabar ketemu kamu besok memberikan ciuman. Arga, aku juga, jangan lupa pakai gaun merah itu. Rani cepat-cepat mundur sebelum ketahuan. Dadanya terasa sesak. Ia menahan air mata. Ada amarah yang menggelegak, tapi ia menekannya rapat-rapat. Belum saatnya. Aku harus tahu semua kebenaran dulu, pikirnya. Keesokan harinya, Rani menemui Maya di sebuah kafe. Maya langsung tahu dari raut wajah Rani bahwa sesuatu telah terjadi. Maya,
Kamu nemuin apa? Rani menarik napas panjang, Struk Hotel. Terus semalam aku ngelihat chat, dia mau ketemu perempuan itu lagi. Maya, Ran, kalau kamu mau, aku bisa bantu. Kita bisa ikutin dia. Aku punya kenalan yang biasa jadi investigator. Rani, aku nggak mau pakai orang luar dulu. Aku mau lihat dengan mata kepala sendiri. Maya mengangguk. Kalau gitu, kita siapin rencana. 2 hari kemudian, Arga bilang ia akan pulang larut karena ada makan malam dengan klien penting. Rani hanya mengangguk, pura-pura sibuk dengan laptopnya. Begitu Arga pergi, ia menghubungi Maya. Mereka bertemu di dekat kantor Arga. Sekitar pukul 8 malam, mereka melihat Arga keluar, bukan menuju restoran terdekat, tapi masuk ke mobilnya dan meluncur ke arah pusat kota. Rani dan Maya mengikuti dari jarak aman. Mobil Arga berhenti di sebuah kafe romantis dengan lampu temaram. Dari tempat mereka bersembunyi, Rani melihat seorang wanita muda turun dari taksi dan melangkah masuk. Wanita itu tinggi, berambut panjang hitam, dan mengenakan gaun merah, gaun yang sama dengan yang disebut di chat malam itu. Tak lama, Arga masuk menyusul. Melalui kaca besar, mereka terlihat duduk berhadapan, tertawa, dan sesekali saling menyentuh tangan. Bagi Rani, pemandangan itu seperti pukulan telak. Ia merasa seperti melihat film tentang pengkhianatan, hanya saja pemeran utamanya adalah suaminya sendiri. Tangannya mengepal di atas pangkuan. Maya menyentuh bahunya. Maya, Ran, kita bisa ambil foto dari sini. Itu bisa jadi bukti. Rani berbisik, belum, aku mau lihat sampai sejauh apa mereka. Mereka menunggu. Sekitar 1 jam kemudian, Arga dan wanita itu keluar. Mereka berjalan berdekatan, lalu Arga merangkul pinggang wanita itu sambil tertawa. Setelah itu, mereka masuk ke mobil Arga dan pergi. Rani dan Maya mengikuti hingga mereka berhenti di hotel yang sama dengan Struk yang ditemukan Rani. Kali ini, tak ada keraguan lagi. Malam itu, Rani pulang lebih dulu. Ia duduk di ruang tamu, lampu redup, memandangi dinding. Pikirannya kacau. Perasaan cinta, sakit hati, marah, dan kecewa berbaur jadi satu. Di matanya, sosok Arga yang selama ini ia percayai mulai memudar, digantikan oleh bayangan pria yang penuh kebohongan. Ia mengeluarkan Struk Hotel dari laci dan meletakkannya di meja. Ia menatap kertas itu lama, lalu bergumam pelan. Sepintar apapun kau menyembunyikan bangkai, baunya akan sampai juga ke hidungku, Arga. Mulai hari itu, Rani lebih waspada. Ia memotret Struk Hotel, menyimpan tangkapan layar chat yang sempat ia lihat, dan menulis catatan kecil tentang tanggal dan kejadian. Ia tak ingin menghadapi Arga hanya dengan emosi, ia ingin punya bukti yang tak terbantahkan. Rani juga mulai menyadari hal-hal kecil lainnya. Arga sering mematikan notifikasi ponsel ketika di rumah. Tagihan kartu kredit menunjukkan pembelian di butik wanita dan toko perhiasan. Ada beberapa malam di mana ia pulang dengan alasan rapat, tapi bajunya terlihat seperti baru berganti. Rani kini tidak lagi sekadar curiga, ia tahu. Tapi ia memilih diam, seperti pemburu yang menunggu mangsanya lengah sebelum melepaskan anak panah. Di matanya, Arga sudah melangkah terlalu jauh. Dan cepat atau lambat, ia akan membayar semua kebohongan itu. Hujan turun deras malam itu, membasahi jalanan kota. Dari jendela kamarnya, Rani menatap derasnya air yang mengalir di kaca. Arga baru saja mengirim pesan singkat, aku pulang agak malam, ada pertemuan mendadak. Rani menatap layar ponsel cukup lama sebelum akhirnya meletakkannya di meja. Ia sudah tidak terkejut lagi, kalimat seperti itu sudah terlalu sering ia dengar. Bedanya, malam ini ia sudah siap. Di dalam tas hitamnya, ia membawa ponsel, kamera kecil, dan power bank. Maya sudah menunggu di mobil di ujung jalan. Begitu Arga keluar rumah dengan mobilnya, Rani segera bergabung dengan Maya, dan mereka mengikuti dari jarak aman. Arga menyetir melewati jalanan kota yang basah, lampu-lampu jalan memantul di genangan air. Mobilnya akhirnya berhenti di sebuah restoran rooftop yang terkenal romantis. Dari kejauhan, Rani dan Maya melihatnya menurunkan kaca sedikit, menunggu. Tak lama, seorang wanita muncul dari arah taksi. Celia, wanita bergaun merah yang pernah mereka lihat sebelumnya.
Malam ini ia memakai mantel panjang berwarna krem, rambutnya diurai, dan wajahnya tersenyum cerah saat melihat Arga. Arga keluar dari mobil, memayungi Celia, lalu menuntunnya masuk ke restoran. Rani dan Maya naik ke lantai restoran, duduk di sudut yang agak tersembunyi. Dari tempat itu, mereka bisa melihat Arga dan Celia duduk di meja dekat balkon kaca dengan pemandangan kota yang gemerlap. Arga tampak santai, bahkan sesekali menyentuh tangan Celia di atas meja. Tawa mereka terdengar samar di sela suara hujan. Rani merasa dadanya seperti diremas. Semua keraguan yang pernah ada kini menguap, ia sedang menyaksikan pengkhianatan itu dengan mata kepalanya sendiri. Maya, pelan, Ran, kamu masih mau nunggu lagi? Rani, iya. Aku mau lihat seberapa jauh mereka akan melangkah. Makan malam itu berlangsung sekitar 1 jam. Setelahnya, Arga dan Celia berdiri, saling berbisik sambil tertawa, lalu berjalan keluar restoran. Rani dan Maya mengikuti mereka sampai ke parkiran. Arga membuka pintu mobil untuk Celia, lalu, tanpa ragu, menciumnya di bibir. Ciuman itu tidak singkat. Bagi Rani, pemandangan itu seperti pisau yang menusuk tepat ke jantungnya. Tangannya bergetar, air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Maya cepat-cepat mengeluarkan ponsel dan kamera, memotret dari beberapa sudut. Kilat kamera tersamarkan oleh kilatan petir. Mobil Arga melaju menembus hujan, dan seperti yang sudah Rani duga, mereka berhenti di hotel yang sama. Kali ini, Rani benar-benar melihat Arga menggandeng Celia masuk ke lobi hotel sambil membawakan tasnya. Resepsionis menyambut mereka dengan ramah, lalu memberikan kunci kamar. Arga dan Celia menghilang di balik pintu lift. Rani berdiri di luar, memandangi gedung itu lama. Hatinya remuk, tapi pikirannya tetap dingin. Ia tahu malam ini akan menjadi titik balik. Maya mengajak Rani kembali ke mobil. Di perjalanan pulang, hujan masih deras, namun tidak lebih deras dari badai di hati Rani. Kenapa, Mas? Apa yang kurang dari aku? Apa yang gak bisa aku kasih? Kenapa harus dia? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya. Ia menoleh ke Maya. Rani, aku udah lihat cukup. Sekarang waktunya aku balas. Tapi aku nggak mau asal marah. Aku mau dia nggak punya jalan untuk mengelak. Maya, aku di pihak kamu, Ran. Kita bikin dia nyesel seumur hidup. Rani sampai di rumah lebih dulu. Ia duduk di sofa, membiarkan lampu ruang tamu menyala redup. Jam dinding menunjukkan pukul 1 dini hari ketika akhirnya Arga pulang. Arga tampak basah kuyup, tapi tersenyum seperti biasa. Arga, kamu belum tidur? Rani, belum. Suara datar. Arga, kenapa? Ada yang dipikirin? Rani, enggak. Cuma kangen. Arga tertawa kecil, lalu menuju kamar mandi tanpa curiga. Rani memandangi punggungnya lama-lama, rasa cinta dan benci bercampur jadi satu. Malam itu, Rani tidak langsung mengkonfrontasi. Ia tahu momen itu belum tepat. Ia butuh bukti-bukti yang lebih banyak, lebih jelas, dan momen yang akan membuat Arga tak bisa bersembunyi di balik alasan. Tapi di dalam hati, ia sudah memutuskan, ini bukan lagi soal mempertahankan pernikahan. Ini soal mengembalikan harga dirinya yang diinjak-injak. Pagi itu, sinar matahari menembus gorden kamar, tapi tak mampu menghangatkan hati Rani. Malam sebelumnya ia masih melihat Arga pulang larut dengan senyum seolah tak ada yang salah. Baginya, itu justru semakin memantapkan niat, pengkhianatan sebesar ini tak boleh hanya dibalas dengan air mata. Rani duduk di meja makan dengan secangkir kopi, menatap kosong. Maya datang menemuinya, membawa map coklat besar berisi foto-foto hasil pantauan mereka selama ini. Maya, ini semua sudah jelas, Ran. Dia nggak bisa mengelak kalau lihat ini. Rani, membuka satu persatu foto, ciuman di parkiran, gandengan di mall, struk hotel, sudah lebih dari cukup. Tapi aku nggak mau cuma nyalahin dia berdua di rumah. Aku mau semua orang tahu siapa Arga sebenarnya. Maya, Maxim, Rani, aku mau keluarganya lihat, keluargaku lihat, bahkan kolega bisnisnya tahu. Dia harus hancur di mata semua orang yang selama ini menganggapnya sempurna. Maya menatap Rani lama. Ada sinar tegas di mata sahabatnya itu, bukan lagi sekadar istri yang terluka,
tapi perempuan yang siap membalas. Selama 2 minggu berikutnya, Rani dan Maya bekerja seperti tim detektif. Mereka memotret setiap kali Arga bertemu Celia di tempat umum. Merekam video saat Arga mengantar Celia masuk hotel. Mengambil screenshot riwayat tagihan kartu kredit yang menunjukkan pembelian di butik dan toko perhiasan. Menyimpan riwayat chat yang sempat terbaca oleh Rani. Bahkan Maya menyewa jasa fotografer profesional untuk mengambil gambar dari jarak jauh dengan kamera lensa panjang. Hasilnya tajam, jelas, dan tak terbantahkan. Setelah bukti terkumpul, Rani mulai menyusun momen eksekusi. Ia tahu Arga tipe orang yang sangat peduli pada citra di depan keluarga dan rekan bisnis. Jadi, ia memilih panggung yang tepat, makan malam keluarga besar. Rani berpura-pura ingin merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10. Ia mengundang orang tua Arga, adik-adiknya, juga orang tua dan kakak Rani. Tak lupa, ia meminta Arga mengundang beberapa kolega bisnis yang dekat dengannya. Arga tentu saja setuju dengan senang hati. Ia bahkan memuji ide itu, mengira Rani masih menganggapnya suami yang setia. Di hari H, Rani menyiapkan segalanya. Sebuah proyektor dan layar besar di ruang makan. Slide presentasi berisi foto-foto, video, dan bukti chat. Naskah singkat yang akan ia ucapkan sebelum memutar bukti. Maya membantu di belakang layar, memastikan semua file tersimpan rapi di laptop, siap diputar kapan saja. Hari itu tiba. Rumah besar Rani dan Arga dipenuhi tamu. Tawa dan obrolan memenuhi udara. Meja makan dipenuhi hidangan mewah, daging panggang, pasta, sup krim, dan kue tart besar. Rani tersenyum ramah menyambut setiap tamu. Dalam hatinya, ia menghitung waktu. Arga tampak bahagia, sibuk berbincang dengan koleganya, bahkan sesekali merangkul Rani di depan tamu. Arga, kamu luar biasa, sayang. Semua ini spesial banget. Rani tersenyum tipis, tunggu saja, Mas. Malam ini akan jadi malam yang gak terlupakan. Setelah makan malam selesai, Rani berdiri di ujung meja. Semua mata tertuju padanya. Rani, terima kasih semuanya sudah datang. Malam ini awalnya aku ingin merayakan 10 tahun pernikahan kami. Tapi sebelum itu, aku mau menunjukkan sesuatu tentang arti kejujuran dalam rumah tangga. Ia memberi isyarat pada Maya. Lampu ruangan diredupkan, layar proyektor menyala. Slide pertama muncul, foto Arga dan Celia sedang makan malam romantis. Ruangan hening. Beberapa orang mulai saling berbisik. Slide berikutnya, video Arga mencium Celia di parkiran. Slide berikutnya, foto mereka masuk hotel sambil bergandengan tangan. Lalu, screenshot chat penuh emotikon hati. Wajah Arga pucat. Ia berdiri, mencoba menghentikan presentasi. Arga, Rani, apa-apaan ini? Rani, ini kebenaran, Mas. Kebenaran yang selama ini kamu sembunyikan. Ibunya Arga menutup mulut dengan tangan, kaget. Ayahnya menggeleng kecewa. Rekan-rekan bisnis saling pandang, beberapa bahkan mengeluarkan ponsel untuk merekam. Rani, sepintar apapun kamu menyimpan bangkai, Mas, kebusukannya pasti tercium juga. Dan malam ini, semua orang bisa mencium itu. Tiba-tiba, dari pintu masuk, Celia muncul, rupanya Arga sebelumnya mengundangnya dengan alasan, kenalan keluarga. Wajahnya langsung pucat saat melihat layar proyektor. Beberapa tamu mulai memandangnya dengan tatapan sinis. Celia berusaha pergi, tapi Rani menahannya dengan kata-kata tajam. Rani, jangan buru-buru. Bukankah kamu suka berada di sisinya? Rasakan juga tatapan semua orang yang tahu apa yang sudah kalian lakukan. Celia menunduk, lalu berlari keluar rumah. Acara berubah menjadi ajang konfrontasi. Arga mencoba membela diri, tapi semua bukti terlalu jelas. Orang tuanya memarahinya di depan semua tamu. Rekan bisnis mulai menjauh, khawatir reputasi mereka ikut tercoreng. Arga berdiri di tengah ruangan, sendirian, seperti aktor yang kehilangan panggungnya. Rani, dengan tenang, berkata, Rani, mulai malam ini, kita selesai. Aku akan mengurus perceraian. Dan semua yang ada di sini bisa menjadi saksi kenapa aku mengambil keputusan itu. Saat para tamu mulai bubar, Rani berjalan ke kamarnya,
meninggalkan Arga yang duduk terpuruk di sofa. Malam itu, bukan hanya pernikahan yang berakhir, tapi juga citra sempurna yang selama ini Arga bangun. Rani menatap dirinya di cermin, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia tersenyum lega. Badai belum sepenuhnya reda, tapi ia tahu ia telah mengambil kendali atas hidupnya kembali. Keesokan paginya, matahari tetap terbit seperti biasa, tapi dunia Arga tidak lagi sama. Ia terbangun di sofa ruang tamu, masih mengenakan kemeja pesta semalam yang kini kusut dan berbau alkohol dari gelas-gelas sisa tamu yang tercecer. Kepala terasa berat, bukan karena minuman, tapi karena beban rasa malu yang menindih. Telepon genggamnya berdering tanpa henti. Grup WhatsApp keluarga penuh dengan pesan-pesan dari adik dan ibunya. Grup bisnis dipenuhi chat, mohon klarifikasi, dan beberapa yang terang-terangan menanyakan kebenaran gosip yang mulai beredar. Hanya butuh beberapa jam, video presentasi Rani tersebar di media sosial. Tamu yang hadir semalam rupanya tak segan merekam. Potongan video saat Arga mencium Celia di parkiran dan Rani mengucapkan kalimat, "Sepintar apapun kau menyimpan bangkai, kebusukanmu pasti tercium juga." Menjadi viral di TikTok dan Instagram. Komentar publik beragam. Suaminya Rani? Gila, ternyata selama ini main belakang. Kasihan banget Rani, salut berani bongkar di depan semua orang. Celia itu siapa sih? Udah cantik, masih aja jadi perusak rumah tangga orang. Arga yang biasanya senang jika namanya disebut di media, kali ini memilih mematikan ponsel. Ia tahu, setiap notifikasi hanyalah pengingat bahwa semua topengnya sudah dilepaskan. Siang itu, ibunya datang. Wajahnya yang biasanya lembut kini keras seperti batu. "Ibu, kamu sadar nggak apa yang sudah kamu lakukan? Maluin keluarga. Kamu pikir harta dan jabatan itu bisa nutupin kelakuan bejatmu?" "Arga, Bu, tolong dengar dulu." "Ibu, saya nggak mau dengar. Kalau nggak bisa jadi suami yang setia, setidaknya jaga nama baik keluarga." Ayahnya bahkan tak mau bicara, hanya memberi tatapan kecewa yang menusuk. Bagi Arga, itu jauh lebih menyakitkan daripada bentakan. 2 hari setelah kejadian, Arga mendapat panggilan darurat dari kantornya. Beberapa klien besar memutuskan kontrak, alasan resminya, perbedaan visi, tapi ia tahu sebenarnya mereka tak mau dikaitkan dengan skandal. Di ruang meeting, partner bisnisnya, Bagas, berbicara tegas. "Bagas, gue nggak mau proyek kita anjlok gara-gara lo. Gue udah capek nutupin gosip ini. Lo harus mundur sementara dari posisi direktur." Arga terdiam. Jabatan yang ia bangun selama bertahun-tahun hilang begitu saja, bukan karena kesalahan bisnis, tapi karena kebusukan pribadinya yang terbongkar. Sementara itu, Celia pun tak luput dari badai. Rekan kerjanya di butik mulai menjauhinya. Pelanggan setia yang dulu mengidolakan paras cantiknya kini meninggalkan komentar pedas di media sosialnya. Ibunya bahkan menelepon Rani, memohon agar kasus ini tidak dibawa ke polisi. Rupanya, Celia takut Rani akan menuntut atas dasar perusakan rumah tangga. Celia mencoba menghubungi Arga, tapi Arga tak menjawab. Bukan karena ia tak mau, tapi karena ia sendiri tenggelam dalam masalahnya. Cinta yang dulu terasa memabukkan kini berubah jadi beban yang saling menjatuhkan. Sementara itu, Rani justru mulai bernapas lega. Ia sudah mengajukan gugatan cerai melalui pengacaranya. Media yang mencoba mewawancarainya hanya mendapat satu pernyataan singkat. "Rani, saya hanya ingin hidup tenang dan fokus pada anak-anak. Semua sudah jelas semalam." Ia kembali bekerja di butik pribadinya, menerima dukungan dari pelanggan dan sahabat. Maya selalu ada di sisinya, memastikan Rani tak goyah. 1 minggu setelah pembongkaran, Arga memberanikan diri datang ke rumah Rani. Ia berdiri di teras, menunggu pintu dibuka. Rani keluar, tetap anggun meski dengan ekspresi dingin. "Arga, Rani, aku minta maaf. Aku tahu nggak pantas minta dimaafkan, tapi aku kehilangan segalanya. Bisnis hancur, keluarga marah, semua orang menjauh. Tolong, setidaknya kita bicara." "Rani, bicara? Untuk apa, Mas? Supaya aku bisa mendengar alasan klise? Aku sudah cukup dengar." "Arga, aku bodoh. Aku nggak tahu apa yang kupikirkan waktu itu." "Rani, kamu pikir kamu pintar,
bisa sembunyikan semua. Tapi lihatlah, sepintar apapun kamu simpan bangkai, kebusukannya tetap tercium. Dan kebusukan itu sekarang sudah merusak segalanya, termasuk dirimu sendiri. Rani menutup pintu perlahan, meninggalkan Arga berdiri sendiri. Dalam beberapa minggu, hidup Arga benar-benar berubah. Ia pindah ke apartemen kecil karena rumah utama menjadi hak Rani dan anak-anak. Pendapatan berkurang drastis karena posisi direktur dicabut. Teman-teman yang dulu memuji, kini menghindar. Celia menghilang tanpa kabar, mungkin mencari mangsa baru atau mencoba menyelamatkan diri dari cibiran publik. Arga mulai merasakan kesepian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Semua itu membuatnya sadar, kebahagiaan sesaat yang ia kejar tak sebanding dengan harga yang harus dibayar. Di akhir bulan, sidang cerai pertama digelar. Rani duduk tenang di kursi penggugat, didampingi pengacaranya. Arga duduk di sisi lain, menunduk sepanjang sidang. Hakim menutup persidangan dengan penetapan jadwal sidang berikutnya. Rani keluar dari ruang sidang dengan langkah ringan. Bagi Rani, ini bukan sekadar perpisahan, tapi pembebasan dari penjara emosional yang selama ini mengekangnya. 1. Rani, setelah semua berakhir. 3 bulan setelah sidang cerai terakhir, Rani resmi menjadi perempuan bebas. Keputusan pengadilan memberikan hak asuh penuh pada kedua anaknya, rumah, dan sebagian aset yang selama ini mereka bangun bersama. Hari itu, Rani duduk di ruang tamu rumahnya, memandangi cahaya sore yang masuk lewat jendela besar. Udara terasa lebih ringan. Tidak ada lagi aroma parfum asing yang menempel di jaket suaminya, tidak ada lagi notifikasi pesan yang membuatnya curiga, dan tidak ada lagi pertengkaran yang berujung tangis. Ia menghela napas lega. Akhirnya, selesai, gumamnya pelan, sambil menyesap teh hangat. Maya, sahabat setia yang menemaninya sejak awal badai, datang membawa kue bolu buatan sendiri. Maya, gimana rasanya jadi single lagi? Rani, tersenyum, rasanya, merdeka. Dan kali ini aku nggak akan menyerahkan kemerdekaanku untuk orang yang salah. Rani mulai menghidupkan kembali butik kecilnya, kali ini dengan sistem online yang menjangkau pelanggan di luar kota. Reputasinya justru melonjak, karena banyak yang mengagumi keberaniannya melawan perselingkuhan secara terbuka. Ia juga mulai sering diundang sebagai pembicara di seminar tentang pemberdayaan perempuan. Di sisi lain kota, Arga tinggal di apartemen sederhana di lantai 7 sebuah gedung lama. Pemandangannya bukan lagi taman indah atau kolam renang, melainkan atap-atap rumah dan kabel listrik yang kusut. Sejak skandalnya, bisnis Arga tak pernah pulih. Jabatan direktur resmi digantikan oleh Bagas. Beberapa rekan yang dulu menganggapnya idola kini menghindar. Tabungannya terus menipis untuk membayar pengacara, sewa apartemen, dan kebutuhan hidup. Ia sering duduk sendirian di balkon, menatap kota yang dulu ia kuasai. Semua ambisi, kekayaan, dan pujian kini terasa jauh. Yang tersisa hanyalah rasa sesal, terlambat, tentu saja. Kadang ia mencoba menghubungi Rani, tapi tak pernah mendapat balasan. Suatu malam, ia menulis pesan panjang di ponselnya. Aku nggak minta kita kembali, Ran. Aku cuma mau bilang, kamu benar. Sepintar apapun aku sembunyikan, kebusukanku tetap tercium. Dan sekarang, aku sendiri yang harus hidup dengan bau itu selamanya. Pesan itu ia hapus sebelum dikirim. Ia tahu, Rani tak perlu lagi mendengar apapun darinya. Celia, yang dulu merasa menjadi pemenang, kini merasakan dunia berbalik. Butiknya sepi, reputasinya hancur. Ia sempat mencoba mengadu ke beberapa teman lama, tapi mereka justru menghindar. Beberapa pelanggan lama terang-terangan mengembalikan barang pesanan dengan alasan tidak mau membeli dari pelakor. Lebih pahit lagi, seorang pria kaya yang sempat mendekatinya justru memperlakukannya sama seperti ia dulu memperlakukan Rani, manis di awal, lalu ketahuan selingkuh. Suatu malam, Celia menangis di apartemennya yang sepi, memandangi cermin. Wajah cantiknya tetap sama, tapi sorot matanya penuh lelah dan kehilangan. Ia mulai mengerti bahwa merusak rumah tangga orang bukanlah jalan menuju kebahagiaan, melainkan undangan bagi penderitaan yang sama. Rani memastikan anak-anaknya tetap merasa dicintai. Ia tidak pernah menjelek-jelekkan Arga di depan mereka, meski rasa sakitnya belum sepenuhnya hilang. Setiap minggu,
Arga masih diizinkan bertemu anak-anak, tapi hanya di kafe atau taman, di bawah pengawasan. Suatu sore, putra sulung mereka bertanya pada Rani. "Putra, Bunda, kenapa ayah nggak tinggal sama kita lagi?" "Rani, karena kadang orang dewasa membuat pilihan yang salah. Tapi itu nggak berarti mereka berhenti sayang sama kamu." Rani ingin anak-anaknya tumbuh tanpa trauma yang membelenggu. Ia percaya, membalas luka dengan kebencian hanya akan membuat siklus itu berulang. 6 bulan kemudian, Rani dan Arga tanpa sengaja bertemu di sebuah pusat perbelanjaan. Arga tampak lebih kurus, rambutnya sedikit memutih. Ia menatap Rani lama, seolah mencari kata-kata. "Arga, kamu kelihatan bahagia." "Rani, aku memang bahagia." "Arga, aku menyesal." "Rani, aku tahu. Tapi penyesalan nggak mengubah apa-apa. Yang bisa kamu lakukan sekarang cuma belajar dari itu. Semoga kamu menemukan jalanmu sendiri." Mereka berpisah tanpa pelukan, tanpa janji. Hanya tatapan terakhir yang mengakui cerita mereka sudah benar-benar selesai. Di ruang kerjanya malam itu, Rani menulis sebuah catatan untuk seminar yang akan ia isi minggu depan. Perselingkuhan bukan hanya pengkhianatan terhadap pasangan, tapi juga pengkhianatan terhadap diri sendiri. Kita mungkin bisa menyembunyikan bukti, menutupi jejak, bahkan memanipulasi cerita. Tapi kita tidak pernah bisa menipu waktu, karena kebusukan, cepat atau lambat, akan tercium. Dan ketika itu terjadi, tidak hanya hubungan yang hancur, tapi juga harga diri, reputasi, dan masa depan. Ia menutup laptopnya dengan senyum kecil. Perjalanan hidupnya mengajarkannya bahwa luka memang menyakitkan, tapi kebebasan dari kebohongan jauh lebih berharga. Suara azan maghrib terdengar dari kejauhan. Rani berdiri, memandang langit yang berubah jingga. Ia tahu hidup akan terus berjalan, badai akan datang dan pergi. Tapi kali ini, ia melangkah dengan hati yang lebih kuat. Arga, di apartemennya yang redup, duduk sendirian dengan secangkir kopi. Bau busuk yang ia sembunyikan dulu mungkin sudah hilang dari telinga publik, tapi di dalam dirinya, itu akan selalu tercium. Sebuah aroma pahit yang akan menemaninya sampai akhir hidup. Celia, di kota lain, mencoba memulai hidup baru. Tapi di setiap langkah, ia membawa bayangan masa lalu yang tak bisa dihapus. Ia mulai mengerti bahwa karma tak pernah salah alamat, hanya soal waktu. Dan Rani? Ia telah menutup bab kelamnya, membuka lembar baru dengan kepala tegak. Karena pada akhirnya, sepintar apapun seseorang menyimpan bangkai, kebusukan itu akan tercium juga. Waktu terus berjalan. Luka yang dulu terasa seperti belati di dada Rani kini hanya menyisakan bekas, tidak lagi berdarah, tapi tetap ada. Ia telah menempuh perjalanan panjang dari perempuan yang dikhianati menjadi perempuan yang bebas, kuat, dan berdiri di atas kakinya sendiri. Arga, di sisi lain, menjalani hari-hari dengan sunyi. Kehilangan keluarga, pekerjaan, dan kepercayaan membuatnya sadar bahwa harga dari sebuah kebohongan terlalu mahal untuk dibayar. Tidak ada parfum termahal atau senyum manis yang bisa menutupi bau busuk dari pengkhianatan. Celia pun akhirnya mengerti bahwa merebut bukanlah memiliki, dan membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain ibarat mendirikan rumah di atas pasir, cepat atau lambat, akan runtuh. Rani memandang masa depannya dengan senyum tipis. Ia tak menyesali apapun, bahkan rasa sakit yang dulu hampir menghancurkannya. Karena dari sanalah ia belajar satu hal yang tak akan pernah ia lupakan. Sepintar apapun seseorang menyimpan bangkai, kebusukan itu akan tercium juga. Dan ketika bau itu muncul, tidak ada yang bisa dilakukan selain menghadapinya, atau membiarkan hidup menghakimi dengan caranya sendiri. Rani menutup pintu masa lalunya, dan berjalan ke arah cahaya. Di belakangnya, bau busuk itu tetap ada, namun kini, bukan lagi miliknya untuk dipikul.